Halo teman-teman, masih ketemu lagi nih sama kami berdua di rangkaian kegiatan kita selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pertama retret kita nih, yang bertema He Listened to All My Worries. Tapi sebelum mulai, ada yang udah tahu belum sih siapa yang bakal jadi pembicaranya? Nah, buat yang belum tahu, pembicara kita di sesi kali ini adalah Kak Marsha Manopo. Dia adalah seorang penyamu lidah Tuhan, musisi rohani yang telah menerbitkan beberapa lagu seperti Penyanyi Haleluya, Pedekat Bapa, dan lain-lainnya juga. Serta mungkin kita pernah lihat ya, dia di FYP TikTok kita ataupun search Instagram. Waduh, kurang apa lagi coba pelayanan Kak Marsha ini. Jadi, tanpa tunggu lama-lama lagi, langsung aja yuk kita sambut Kak Marsha. Kepada Kak Marsha, kami persilakan ya. Halo semuanya, teman-teman dari SMA N21 ya. Apa kabar semuanya? Juga terima kasih buat Bapak dan Ibu guru yang sudah mendampingi anak-anaknya untuk terus bertumbuh dalam hal pendidikan dan juga kerohanian. Kita mengucap syukur punya Bapak dan Ibu guru, kami sebut orang tua yang peduli buat kita semua. Dan terima kasih banyak untuk setiap perhatiannya. Dan juga teman-teman terima kasih sudah mengundang aku untuk bisa share di retret ini. Aku berdoa teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun pandemi masih ada, tapi kita udah ada di ujung tahun 2021. Dan selama tahun ini nggak kerasa udah mau Natalan lagi ya teman-teman ya. Dan aku percaya saat ini kita semua berada sebagaimana kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita semua. Sehingga kita bisa melewati tahun yang ya cukup berat dalam hidup kita semua ya. Karena semua mengalami aspek ini, pandemik ini. Tapi kita bersyukur karena Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Oke, sebelumnya aku mau kenalin dulu, namaku Marsha Manopo dan aku menggembalakan di sebuah komunitas yang sebentar akan masuk ke sebuah sinode. Namanya adalah Kingdoms Ambassador Community. Saya dan istri menjadi lead pastor di situ dan kami melayani generasi muda yang banyak banget tantangan, struggles yang ada. Dan kita melihat juga hari-hari ini juga anak-anak muda dipenuhi dengan tantangan dan struggles yang ada. So hari ini kita akan kita akan ngomongin tentang uh, bagaimana Tuhan selalu mendengar setiap kekhawatiran kita. He always listens to our worry ya. Semuanya kita tahu bahwa Tuhan selalu mendengarkan apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan selalu mendengarkan setiap masalah kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur Engkau baik. Bapak hari ini di sesi pertama ini Tuhan kami mau belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kami menaruh setiap kekhawatiran kami perlu Engkau Tuhan Yesus, kami menaruh semuanya di dalam Engkau, sehingga Tuhan Engkau yang memberikan damai sejahtera kepada setiap kami. Pimpin kami Tuhan Yesus, tuntun kami dalam pembacaan firman Tuhan, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya kami dengarkan saja, tapi kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan tolong Marsha, karena aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Urapi Marsha, pimpin Marsha, sehingga aku menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat anak-anakmu, para pemimpin-pemimpin mudamu Tuhan, di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman semua, izinkan aku untuk menjadi diriku apa adanya, karena teman-teman semua ini adalah retret anak-anak muda, dan gara-gara teman-teman aku merasa muda kembali nih teman-teman nih. Dan hari ini kita akan bahas tentang He listens to all of my worries. So, hari-hari ini kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak anak-anak muda yang terkena mentalnya. Makanya suka bercandaan gitu, wah kena mental nih, untung nggak kena mental loh. Karena pada akhirnya semua juga berpikir bahwa ujung-ujungnya mempengaruhi mental. Sehingga banyak sekali yang khawatir, banyak sekali yang takut, banyak sekali yang gelisah. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan teman-teman, karena pada zaman aku muda dulu ya, pada zaman Kamarsya muda dulu tuh, aku dituntut untuk tampil baik di dalam 3 realita. Yang pertama adalah keluarga, aku harus tampil baik di situ, menjadi berkat buat keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Dan pada waktu itu tuh nggak ada sosial media, belum begitu
meluas sampai sekarang ya, belum begitu besar seperti sekarang. Sehingga di sekolah aku juga harus tampil baik di situ, di depan teman-teman juga. Ada pencitraan juga sedikit di situ ya. Hai. Dan yang ketiga adalah di lingkungan, entah itu lingkungan rumah dan lain sebagainya. Tetapi untuk anak-anak zaman sekarang, kenapa mereka seringkali disebut, aduh kena mental nih, mental issue, aduh ya ampun mental breakdance dan lain sebagainya. Karena mereka harus mengalami 4 realita kehidupan. Yang pertama keluarga, yang kedua adalah mereka juga tetap di sekolah, dan yang ketiga di lingkungan, dan yang terakhir adalah sosial media. Oleh sebab itu, makanya anak-anak sekarang sangat mementingkan yang namanya penerimaan, karena memang penerimaan sangat penting. Anak-anak sekarang pengen sekali diterima oleh banyak orang. Itu sebabnya generasi sekarang tuh melihat seseorang dengan berapa followersnya, berapa subscribernya. Kalau followersnya sedikit, mereka ngerasa, siapalah akulah, dan lain sebagainya. Dan juga kita melihat bahwa generasi-generasi sebelumnya, yang generasi Kak Marsha dan juga generasi yang ada di atasnya, kita tuh melihat, kok anak generasi sekarang kok sepertinya apa-apa kena mental, kok kalau saya mah dulu dimarahin guru, dimarahin orang tua, biasa-biasa aja, malah malah ibaratnya ngoreksi diri dan segala macam. Kok sekarang kesannya anak-anak sekarang apa-apa kena mental. Dan kita nggak bisa menyalahkan juga itu semua kakak-kakak dan juga teman-teman semua. Kenapa? Karena waktu zaman Kak Marsha dulu, bulian mungkin terjadi ketika di sekolah ya. Itu dari jam 7 pagi masuk sekolah sampai jam 1 siang. Mungkin aku dibully di situ. Ya, ibaratnya misalnya kayak aku adalah bahan bulian lah. Nah, aku dibully tuh di situ tuh. Terus saya cuman kelarnya sampai jam 1 siang doang. Habis itu pulang selesai. Tapi anak zaman sekarang di mana sosial media sudah booming, sudah meluas, sudah melebar, nah mereka mengalami yang namanya bulian atau perundungan itu 24 jam dalam sehari, 24 hours a day. Ketika mereka buka Instagram mereka ngeliat, cupu lo, alah lo, parah lo, alah jelek lo, misalnya gitu. Lo nggak berguna lo, nggak ada yang sayang sama lo. Tutup Instagram lagi, buka TikTok, alah lo beban keluarga lo. Kayak 24 jam sehari mereka alami perundungan itu. Itu sebabnya terkadang kita juga melihat bahwa generasi ini memiliki tantangannya sendiri. Sehingga mereka berusaha untuk tampil baik, dan pada akhirnya mereka stres sendiri. Sehingga mereka gelisah sendiri, mereka khawatir sendiri. Apalagi dengan sekarang dengan masa pandemi ini dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa membuat mental kita breakdance, banyak hal yang bisa membuat kita khawatir, banyak hal yang membuat kita takut, banyak hal yang membuat kita was-was. So, apa aja sih yang beberapa hal yang bisa membuat kita khawatir, takut, dan was-was? Yang pertama ada ini teman-teman semua ya, keluarga. Kita ngelihat kalau di sosial media sekarang, family goals banget, ya ampun keluarganya damai banget ya, keluarganya baik banget ya, tapi keluargaku, broken, keluargaku berantem terus, dan lain sebagainya. Sehingga itu menimbulkan keresahan dalam diri mereka, mereka merasa nggak cukup menerima kasih sayang itu, sehingga mereka mencari apa yang kosong di dalam diri mereka ke tempat lain. Dan ini menjadi kekhawatiran sendiri teman-teman semua. Kita mulai membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu contoh yang bisa membuat kita sendiri khawatir akan masa depan kita seperti apa. Salah satu contoh, karena semuanya berawal dari keluarga. Yang kedua, siapa ya? Ini sering dibicarakan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Siapa ya jodoh gue ya? Siapa nih aku married sama siapa nih? Han Ji Pyong atau Nam Dosan nih. Siapa yang aku akan menikah ya nanti ya? Aku pengen jadi seperti ya kakak Andi Ambarita sama Acha Sinaga yang menjadi couple goals banget. Ya ampun, mereka couple goals deh. Dan lain sebagainya. Aku nggak tahu masa depanku seperti apa, nggak ada yang laku, teman-temanku di SMA udah pada jadian, aku sendiri masih jomblo sampai sekarang, nggak 3 tahun dari masuk SMA kelas 1 sampai kelas 3 aku jomblo terus. Nggak apa-apa, tenang aja. Kalau kamu masih diledekin jomblo terus, bilang sama teman kamu yang ledekin itu,
Lu ngatain gue jomblo, coba lu siang-siang bolong ke depan, lihat matahari tuh, walaupun sendiri, tapi tetap bersinar. Haleluya. Jadi meskipun kita jomblo, tenang aja. Matahari aja sendiri tetap bersinar kok. Tenang aja. Justru jomblo itu membuat kita punya waktu untuk memperbesar kapasitas kita. Nah, tapi tentang couple-couple ini juga bisa membuat orang stres sendiri dan lain, stres dan merasa kalau ya apakah sepertinya bermasalah ya. Sekarang aman nggak? Sudah baik. Udah baik ya? Oke. Nah, ini juga masa depan, termasuk masa depan membuat kita khawatir sendiri, membuat kita cemas, membuat kita takut, dan lain sebagainya. Aku sendiri terus nih, Kak. Aduh, nggak ada yang menemani aku, Kak. Mirip ya. Ini aku ambil gambar, diambil sama istriku nih waktu aku foto ini nih. Jangan percaya ya. Beda jauh ya, dari pipi aja udah jauh banget nih teman-teman ya. Ampun, itu putih, ini ya ireng sendiri. Tapi kita semua, terima kasih ya yang ketawa ya, kalian membuat diriku tertolak. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Oke, nah tapi kita melihat hal kekhawatiran ini muncul karena kita nggak bisa menghindari hari-hari yang tidak kita inginkan. Di dalam setiap hari itu kita ada hari yang baik dan juga ada bad times, ada hari-hari yang buruk, hari-hari yang kita nggak suka. Tapi kita nggak bisa pungkiri ini teman-teman. Semuanya pasti ngalami ketika dia, aduh kenapa hari ini mesti datang sih? Aduh ya ampun, hari gue lagi jelek banget hari ini bukan hari gue nih. Karena setiap orang pasti ngalami good times dan juga ngalamin bad times. Dan terkadang bad times inilah yang membuat kita menjadi khawatir. Dan bertanya-tanya, Tuhan kenapa kok aku alamin yang seperti ini ya? Padahal aku aktif di Roh Kris loh. Aku udah jadi panitia Natal loh. Aku jadi pengurus Roh Kris loh. Tapi kenapa aku ngalami hal-hal yang gak enak dalam hidupku? Kenapa aku harus alami yang seperti ini? Teman-teman harus ingat bahwa kekristenan tidak menjamin kita keluar bebas dari masalah. Tapi kekristenan menjamin kita bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dan waktu nggak berpihak sama kita. Waktu kita mengalami bad times, dia nggak bisa stop dulu gitu, di pause dulu, biarkan aku healing dulu dan lain sebagainya. Enggak, dia terus berjalan. Sehingga itu akan membuat kita semakin lama semakin khawatir, semakin khawatir, semakin khawatir. Apalagi dengan masalah-masalah yang ada. Aku nggak tahu buat teman-teman semua, apakah teman-teman semua mengalami hal-hal yang cukup berat di 2 tahun terakhir ini ketika pandemi datang, karena aku percaya kita semua mengalami yang namanya pandemi ini, dan juga kita terdampak dari pandemi ini. Semua aspek terdampak, dari sekolah, dari pendidikan terdampak, perdagangan terdampak, perkantoran terdampak, gereja juga terdampak, bahkan pekerjaan juga terdampak. Kita semua terdampak dari pandemi ini. Dan mungkin ada beberapa orang yang kehilangan keluarga terdekat, kehilangan orang tua, kehilangan sahabat, dan lain sebagainya. Sepertinya tahun-tahun ini tuh berat sekali. Pertanyaannya, Tuhan dengerin nggak sih doa aku? Tuhan di mana? Kita sering bertanya, Tuhan mana kok ini dibiarkan terjadi? Kok Tuhan izinkan ini semua terjadi? Sehingga kita banyak mengalami struggles demi struggles, mengalami masalah demi masalah. Kesannya tidak ada yang mendengarkan, bahkan Tuhan juga tidak mendengarkan kesannya doa-doa kami. So apa yang kita lakukan saat ini ketika kita tahu bahwa pandemi ini belum tahu kelarnya kapan, dan juga kita menghadapi struggles ini, teman-teman. Yuk, kita langsung buka firman Tuhan ya. Ini kan ya, kalau nggak buka Alkitab ya, kayaknya kurang afdol, teman-teman. Kita buka di Filipi pasal yang keempat. Yuk, let's go. Filipi pasal yang keempat. Kita buka ayat yang sepertinya aku mau baca dari ayat 6, 7, 8, dan 9. Aku akan bacain buat teman-teman semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Perhatikan kata ini teman-teman. Pikirkanlah semuanya itu. Karena seringkali struggle, seringkali kecemasan, kegelisahan itu terjadi di pikiran. Asumsi-asumsi negatif terus berperang di dalam pikiran kita. Aduh gimana kalau nggak selesai, aduh gimana kalau saya nggak bisa, kalau orang tua saya nggak bisa bayar sekolah saya, aduh gimana kalau pandemi ini nggak berhenti-berhenti, aduh gimana ini caranya nih kalau orang tuaku nggak sembuh-sembuh. Semua terjadi di dalam pikiran. Dan itu peperangan setiap hari, teman-teman. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, perhatikan lagi ya, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, kita perhatikan ayat demi ayat. Ayat 6 bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang anything, tentang apapun kamu jangan khawatir. Tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, nyatakan kepada Tuhan. Misalnya, Bapak, aku ingin orang tuaku sembuh. Tuhan, aku ingin pandemi ini berakhir. Tuhan, pemulihan untuk keluargaku. Tuhan, please aku serahkan masa depanku kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nyatakan kepada Tuhan, ibaratnya curhatlah sama Tuhan dalam doa dan permohonan. Catat ya, dalam doa dan permohonan. Tapi jangan lupa kata terakhirnya dengan apa? Ucapan syukur. Karena terkadang jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Jawaban Tuhan itu ada 3, teman-teman. Iya, tidak, tunggu. 3 itu aja. Tapi semuanya adalah jawaban dari Tuhan. Apapun yang Tuhan jawab, kita harus dengan ucapan syukur. Haleluya. Kita berdoa, kita memohon, cuman kalau jawabannya Tuhan tidak, itu tetap jawaban Tuhan. Kamu harus mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengucap syukur, maka yang terjadi adalah kita menjadi was-was, kita menjadi khawatir. Kalau kita mengucap syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Memelihara apa? Memelihara apa? Hati. Ini penting, teman-teman. Hati dan pikiran. Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau hati kita lagi bad mood, hati kita lagi sepertinya bete banget gitu ya, itu tuh hati seperti filter. Apapun yang baik masuk ke kita, ketika filternya kotor, hati kita kotor, hasilnya akan negatif juga. Hasilnya akan kotor juga. Entah itu guru BP datang, kamu kenapa? Kamu ada masalah apa? Cerita sama ibu atau cerita sama bapak. Ah udahlah Pak, Bapak nggak tahu apa yang saya alami. Padahal maksudnya baik. Tapi karena hatinya kotor atau sahabatnya datang, kamu kenapa? Mau bisa aku doain nggak? Aku boleh cerita loh sama aku. Udahlah nggak usah lah, lo nggak tahu apa-apa. Wah, semuanya serba negatif, kepo aja lo. Semuanya serba negatif karena hatinya kotor. Nah makanya perlu damai sejahtera Allah dengan cara kita bersyukur. Supaya kita memelihara hati dan pikiran kita. Yang mau katakan amin? Di dalam Yesus Kristus. Dan ini penting. Jadi akhirnya saudara-saudara yang harus kita pikirkan adalah hal-hal yang menyenangkan hati kita, yang membawa damai sejahtera, hal-hal yang ya ibaratnya aduh kita punya 2 output nih noh lagi tuh sama nih jadi noh. Kita memiliki 2 output, memikirkan hal-hal yang negatif atau yang positif. Misalnya aduh pandemi ini yang negatif nih, aduh sampai kapan, udah 2 tahun negatif nih, aduh udah 2 tahun pandemi ini nggak selesai nih, aduh ya ampun bingung gua, aduh susah banget nih, ya ampun dan lain sebagainya. Atau kita bisa memikirkan, pandemik sudah 2 tahun ya, dan puji Tuhan saya bisa bertahan sampai saat ini. Itu ada 2 hal yang bisa kita pikirkan, yang negatif atau yang positif. Nah, bagaimana kamu memilih sesuatu yang bisa membuat iman kamu atau yang bisa membuat hati kamu penuh dengan damai sejahtera? Semuanya ngalamin, semuanya pasti terjadi, tapi kita memilih hal-hal yang dibilang hal-hal yang suci, semua yang benar, semua yang mulia, itu yang harus ada di dalam pikiran kita, teman-teman. Sehingga kita nggak gampang mental breakdance. Yang saya katakan amin?
nggak bakal kena mental nih, kena mental. Sorry. Kalau lu mungkin kena mental, tapi gue enggak. Karena ada Tuhan bersama dengan gue. Haleluya. Amin, teman-teman. Iya. Diputusin pacar, nggak mental breakdance, guys. Karena tahu, wah, berarti ini semua saya tahu bahwa kayaknya yang rugi bukan saya, tapi yang rugi kamu karena meninggalkan anak Tuhan. Sadap. Jadi mental kita nggak, aduh aku ditinggalkan, aku kurang baik. Enggak. Tuhan Yesus mati buat kamu kok. Tuhan kita turun ke dunia, mati di kayu salib, dan membayar kita dengan darahnya. Dan kita lunas dibeli sama Tuhan. Harga kamu mahal loh. Kamu sangat berharga dan Tuhan sangat mengasihimu. Haleluya. Jadi santai aja. Nah, ketika kita memikirkan hal-hal yang seperti itu, teman-teman, itu akan membuat kita menjadi generasi yang kuat. Katakan generasi yang kuat. Memang banyak terjadi tantangan, struggles di luar sana, tapi saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan kita pun bekerja sama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, untuk terus memikirkan tentang kebaikan Tuhan, hal-hal yang positif yang sudah kita lewati. Dan ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, sekali lagi ya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Teman-teman, firman Tuhan tuh kuat sekali. Sangat kuat. Ketika firman Tuhan bilang, kamu harus bersyukur, lakukan semua itu. Haleluya. Karena kita sudah mempelajari firman Tuhan selalu bilang bersyukur, jangan takut, bersyukur. Tapi kadang pelajaran dari luar bilang, lu jangan bilang orang suruh bersyukur lo. Itu toxic. Toxic positivity. Padahal firman Tuhan bilang, bersyukur ya. Tuhan baik dalam hidup lo. Firman Tuhan harus jauh lebih kuat. Dan kita harus lakukan firman Tuhan. Katakan amin. Masalah apapun ketika temanmu curhat, bilang, bersyukur ya Tuhan baik sama kamu. Atau teman-teman ngalami sesuatu hal yang gak enak, firman Tuhan bilang, bersyukurlah dalam segala hal. Kalau ada teman yang bilang, lu ngalami masalah ya, bersyukur ya. Kita jangan, apa-apaan lu nyuruh gue bersyukur, toxic positivity. Lu nggak tahu yang ada di dalam diri gue, hidup gue. Enggak, bukan masalah itu. Mungkin teman kita hanya mengingatkan tentang firman Tuhan yang harusnya firman itu yang kita lakukan. Haleluya. Jadi kalau teman-teman sudah mempelajari tentang firman Tuhan, yang harus dilakukan adalah firman Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah, sumber damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita. Ya emang ujung-ujungnya cuma dua. Teman-teman bersyukur atau tidak bersyukur. Dan outputnya kalau tidak bersyukur, engkau akan tambah stres. Tambah pusing dengan setiap kekhawatiran yang teman-teman punya. Tapi Tuhan bilang apa? Bersyukur. Coba bilang kiri kanan atas bawah karena ini Zoom ya. Bilang bersyukur. Yes, bersyukur ya. Jadi stop bilang ini toxic positivity. Bukan. Firman Tuhan bukan toxic. Haleluya. Firman Tuhan ya dan amin. Dia adalah jawaban. Dia adalah harapan buat kita semua. Haleluya. Sebab apa? Ini dia teman-teman. Aku share lagi ya. Kenapa aku bilang teman-teman harus bersyukur sehingga damai sejahtera Tuhan terus menyertai kita? Karena apa yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu, teman-teman. So you don't have to be worried. Firman Tuhan bilang gini, di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, teman-teman. Yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Allah kita setia. Dia nggak mungkin membiarkan pencobaan itu lebih dari kekuatanmu. Dia yang ciptain kita kok. Karena dia menciptakan kita, dia tahu kekuatan kita. Nah, terkadang, ini dia. Aku punya masker nih. Ini bukan sulap ya teman-teman ya. Tapi masker ini tuh bisa ditarik tuh. Nah, ya kan? Nah, kayak kadang kehidupan kita tuh
seperti ditarik-tarik gitu. Tapi ini aku tahu persis sampai mana karet ini bisa melar. Oke? Aku tahu nih, karena aku tahu kekuatan masker ini. Kalau aku tarik lebih jauh lagi, ini pasti putus. Ini adalah maksimalnya masker ini ditarik. Nah, firman Tuhan juga seperti itu bilang bahwa Tuhan tahu kekuatan kita. Ketika kamu ditarik seperti ada struggles, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Bukan untuk menjatuhkan kita, teman-teman. Tapi untuk apa? Supaya kita tahu dan sadar your true potential in God. Your true power in God. Aku bisa melar sampai sini ya. Aku bisa melewati masalah ini ya. Masalah yang berat banget udah aku lewatin ya. Coba kalau teman-teman lihat ke belakang, pasti banyak banget masalah-masalah yang sudah pernah kalian selesaikan. Dan teman-teman keluar sebagai pemenang. Haleluya. Buktinya apa, Kak? Buktinya kamu ada sampai sekarang di sini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Coba merenung aja. Masalah apa yang pernah kamu hadapi yang paling berat yang paling berat banget di dalam hidupmu. Dan ini yang dilakukan sama para murid-murid Tuhan. Lihat deh, mereka sangat menarik sekali ketika mereka bilang menganggap sebuah struggles itu menjadi tantangan buat mereka, sebuah challenge. Anak-anak muda seneng challenge ya kan? Dia kalau apalagi yang cowok-cowok nih, sebelum aku mendapatkan dia, waduh, tertantang dia untuk mendapatkan dia. Biasanya mereka malah taruhan lagi, ya ampun, ampuni para pria-pria itu Tuhan. Karena mereka tahu persis apa yang mereka perbuat. Haleluya. Nah, apa yang Yakobus ngomong tentang struggles. Lihat deh. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, my brothers. Woi, sedap. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau buat aku, wah, ngaco nih si Yakobus nih. Masa suruh happy? Ada masalah, gue happy. Kena COVID, aduh yes, gue happy. Puji Tuhan. Tapi dia bilang begitu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sedap. Itu Yakobus tuh. Ada masalah, malah dia, yes God, tertantang, terpacu. Karena itu membuat dia tekun. Roma 5, ini Paulus yang ngomong. Paulus juga gitu, murid Tuhan. Rasulnya Tuhan. Roma 5 ayat 3 bilang begini, dan bukan hanya itu saja. Kita malah apa? Bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, gue jadi penasaran nih teman-teman. Kok murid-murid Tuhan, rasul-rasul yang hidup di dalam Tuhan, kok bisa begini ya cara pandangnya? Melihat masalah bukan menjadi khawatir, tapi malah bermegah. Keren nggak tuh? Malah excited. Malah bahagia. Bahkan Daud juga teman-teman tahu, hidup dalam Tuhan, singa lewat, beruang lewat. Waktu Saul bilang, kamu emang pengalamannya apa? Ya nggak banyak sih, ya kemarin-kemarin singa sama beruang mati sih. Hah? Kaget nggak lu? Kaget bos. Apalagi ketika dia lawan Goliat. Dia bilang, hari ini pala sama badan putus ya. Ih sudah, masih kecil loh guys. Masih bocah dia. Keren tapi. Ngelihat masalah menjadi sebuah tantangan. Menarik ya? Nah, waktu itu kita tahu bahwa, sekali lagi kita percaya bahwa setiap masalah, setiap tantangan, kamu didesain untuk survive. Katakan amin. Setiap masalah itu kamu didesain untuk bisa menjadi pemenangnya di situ. Nih, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. So we are more than a winner. Abaikan suara sayur kol di background saya ya. Kalau teman-teman mendengarnya, itu sayur kol yang tetangga-tetangga. Dia punya anjing 10 anjing, teman-teman. Sadis loh. Aduh, itu jam 4 pagi suka dibangunin untuk saat teduh sama anjing-anjing itu. Saya bangun saat teduh. Ya, mereka jadi alarm, teman-teman. Gak usah nyalain handphone. Aduh, ya ampun. Gak apa-apa. Mereka kadang kalau aku khotbah, mereka pengen amin, amin, amin. Gitu juga, teman-teman. So, balik lagi ke sini. We are more than a winner. Katakan, we are more than a winner. Yes. Tahu nggak, teman-teman? Kenapa kamu menjadi pemenang? Mungkin di sini ada ibu guru atau bapak guru yang mengajar biologi ya. Nah,
ilmu kedokteran berkata bahwa, kita kan ada di dalam rahim ibu tuh 9 bulan ya, teman-teman. Setuju ya? Tapi sebelumnya itu tuh ya, teman-teman ya, ternyata ketika nyokap bokap kita menikah, terus mereka malam pertama, ketika mereka berhubungan, nah itu akan ada, ini kita belajar biologi sebentar ya. Karena aku juga dulu IPA, aku dulu lulusan IPA, hidup IPA. Wah, enggak. IPS juga bagus, IPS juga luar biasa. Jadi waktu itu dipelajari, teman-teman. Jadi tahu nggak kenapa alasannya kita lebih dari pemenang? Karena waktu nyokap bokap kita itu ya, mereka berhubungan, itu ada benih-benih yang keluar dari bokap, diluncurkan, dan benih-benih itu menuju sel telur ibu. Dan ilmu kedokteran bilang apa? Ada maksimal 500 juta benih, teman-teman, yang hendak menuju sel telur ibu. Yeremia 1 ayat 5 bilang begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah kenal kamu, dan aku sudah tetapkan kamu. Waduh, keren lah. Sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu. Artinya apa? 500 juta benih yang bakal jadi manusia, termasuk teman-teman dan saya, mereka saling kuat-kuatan, kencang-kencangan, sikut-sikutan, berantem, fight. UFC mungkin, waduh. Wrestling, waduh. Tahu nggak, dari 500 juta itu, akhirnya keluar satu doang sebagai pemenang, dan dia berhasil masuk sel telur ibu. Siapa mereka? Teman-teman dan gue. Kalau Tuhan tidak mengizinkan teman-teman untuk lahir di dunia ini, kita nggak akan ada di sini, teman-teman. Sehingga kamu bukan kesalahan. Kamu bukan pecundang, tapi kamu adalah pemenang. Katakan amin. Itu sebabnya kamu lahir di titik kemenangan, kamu jalani kehidupan bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk mengejar kemenangan demi kemenangan. That's why Tuhan bilang pencobaannya kamu alami biasa, gak akan melebihi kemampuan kamu, kekuatan kamu, karena kamu pasti keluar sebagai pemenang. Haleluya, yang percaya katakan amin. Hampir koprol nih gue nih. Terlalu emosi, maaf ya teman-teman ya. Aduh, terlalu bersemangat nih. Iya, benar. We are more than winner. So, teman-teman, ini dia. Keadaanmu tidak akan merubah identitasmu sebagai pemenang. Katakan amin. Aduh, haleluya. Apapun kondisimu, apapun keadaan sekitarmu, identitasmu adalah pemenang. Cuman iblis, setan nirojim itu memang kurang ajar. Dia pengen kamu menjadi sama seperti dia, alias tim loser. Makanya dia sering menghakimi kamu, dia sering gangguin kamu. Allah, nggak ada yang peduli sama lo, nggak ada yang sayang sama lo. Teman-temannya, sahabat-sahabat lo aja ngomongin lo di belakang. Allah, udahlah, dan lain sebagainya. Keluarga lo aja nggak sayang sama lo, nggak ada yang sayang sama lo. Padahal dia nggak tahu Tuhan kita turun ke dunia buat kita, mati di kayu salib untuk kamu dan aku. Haleluya. So, keadaanmu tidak akan merubah identitasmu sebagai pemenang. That's for sure. Teman-teman harus tahu itu dulu. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan, setiap kita berdoa, kita bilang kekhawatiran kita, dia selalu mendengarkan. Tapi bukan hanya itu aja, dia sering sekali melatih setiap kita untuk menjadi the better version of us. Bukan better aja, tapi the best version of us. Menjadi kita versi yang terbaik. Dan ini aku kasih teman-teman semua tips. Wah, 6 steps, 6 langkah to gain your faith muscle. Kita membangun iman kita supaya nggak mental breakdance terus, nggak mental breakdown terus, nggak kena mental terus. Apapun yang terjadi di luar sana, kamu tetap pemenang. Sehingga itu tidak mendefinisikan hidupmu. Hidupmu tidak didefinisikan oleh perkataan orang terhadap engkau, tapi perkataan firman dalam hidupmu. Haleluya. Ini adalah private lesson. Only for Kingdom VIP members. Teman-teman adalah Kingdom VIP members ya. Karena engkau adalah citizen of Christ, citizen of heaven, Kingdom of God. 6 langkah to gain your faith. Yang pertama, teman-teman, dan teman-teman harus perhatiin ini supaya engkau menjadi lebih kuat lagi, menjadi generasi yang kuat. Karena sekali lagi kita pasti ngalami yang namanya
hari yang buruk dalam hidup kita. Oke? Nah, coba teman-teman lihat ini deh. Yang pertama, apa itu? Ketika Tuhan ingin memperbesar kapasitas iman kita, step yang pertama yang dia berikan adalah dia akan memberikan janji buat kita semua. Katakan janji. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Katakan amin. Yes, God, aku percaya Tuhan nggak akan meninggalkanku. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, wah, Tuhan pasti menyertai aku. Janji itu yang membuat kita kuat, teman-teman. Membuat iman kita seperti diperbesar, membuat iman kita seperti, wah, di-expand, teman-teman. Sehingga yang darinya segini bisa ketarik lagi. Waduh, haleluya. Janji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Dia nggak pernah memberikan janji yang kaleng-kaleng. Dia nggak pernah memberikan harapan palsu. Mungkin mantanmu sering memberikan harapan palsu dalam hidupmu. Atau mungkin sahabat-sahabatmu pernah memberikan janji-janji palsu. Aduh, minggu depan gue ganti deh duit lo. Tapi tidak diganti sampai sekarang, teman-teman. Di sini nggak ada ya. Dia yang ngutang dan dia yang lebih galak, teman-teman. Kasih harapan palsu. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Di luar sana banyak. Ketika janji Tuhan itu ada, kita tuh semangat, teman-teman. Yes, God, aku percaya. Yang kedua yang Tuhan janjikan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita adalah keberanian. Ketika Tuhan berjanji, wah kita semangat kan tuh, teman-teman. Kita mulai melangkah, yes Lord, aku mau melangkah, aku mau maju bersama dengan Tuhan. Langsung tuh keberanian kita muncul tuh. Kita keluar dari zona nyaman kita. Ini masa pandemik ini membuat kita keluar dari zona nyaman. Banyak orang yang jualan, teman-teman. Nggak apa-apa juga. Combro online lah. Banyak yang live thrift di TikTok lah, nge-thrift. Halo, iya ini baju-baju bagus ya, ini buat teman-teman semua, ini harganya 120.000. Ya, ini buat kakak, ya yang berhasil adalah, ya ini dapatnya kakak bajuku baru, bajuku baru ya, ini kakak dapat ya bajunya ya, selamat ya kan nanti dikirim. Orang mulai mengeluarkan ide-ide kreativitas dan lain sebagainya. Mulai muncul bisnis-bisnis muda, pebisnis muda, waduh, diberikan keberanian karena percaya Tuhan menyertai. Dan memang benar ketika kita dapat keberanian itu, kita pasti melangkah, teman-teman. Setuju ya? Tetapi ini nih yang mulai membuat kita khawatir. Yang ketiga yang Tuhan berikan, penundaan. Kok nggak sukses-sukses ya? Aduh, kok yang nonton, ini TikTok loh, kok yang nonton sedikit ya? Thrift gue ya? Padahal gue udah dandan 5 jam. Dandan 5 jam. Hai. Kenapa ya? Ada penundaan di situ, teman-teman. Tapi ini termasuk caranya Tuhan untuk mendewasakan kita. Ih, keren. Saya pun, Kak Marsya pun pernah mengalami penundaan ini. Dapat janji, Kak Marsya melangkah, ada penundaan. Banyak janji-janji Tuhan. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumahmu diselamatkan. Dan aku masih berdoa untuk saat ini, untuk keluargaku juga. Keluarga besar ya. Nah, ada penundaan di situ. Nah, teman-teman harus tahu penundaan ini dialami oleh semua orang. Pernah nggak sih teman-teman berdoa, tapi belum terjadi bahkan sampai detik ini? Aku sering. Tapi ada juga yang sudah terjadi, tapi ada yang belum. Tapi penundaan ini dialami banyak orang. Dan tokoh di Alkitab juga alami. Dan sama cara Tuhan mengembangkan 6 langkah ini. Yang pertama tadi diberikan janji, yang kedua keberanian, diberikan keberanian untuk melangkah, yang ketiga penundaan. Raja Daud. Dia didoain sama Nabi Samuel, teman-teman, itu umur 14 tahun. Dibilang kamu akan menjadi raja atas Israel. Tapi dia nggak langsung jadi raja. Dia jadi raja umur 30 tahun. Sadis nggak tuh? Berarti ada penundaan selama 16 tahun di situ. Abraham, penundaan sehingga janji Tuhan terpenuhi. Itu dia mengalami penundaan 99 tahun sampai janji Tuhan tergenapi. Yang paling sadis, yang paling Afgan banget nih, sadis, itu adalah Nuh. Waduh, Nuh dikasih janji, lihat deh sistemnya sama. Tuhan kasih janji, Nuh, begini, aku akan menyelamatkan kamu dan keluargamu. Kamu bangun bahtera di atas bukit. Aneh nggak tuh? Aneh.
Tapi karena dia dapat janji Tuhan, dia jalanin juga tuh. Dia panggil anak-anaknya, Sam, Ham, Yafet, come here. Mungkin kalau dulu udah ada Instagram, Sam, Ham, Yafet pasti akan nge-reels kayak atau Instagram story kayak, hey guys, what's up? Kali ini bokap gue nyuruh gue bangun batra di atas bukit, guys. Oh sih, it's awesome. Oh my God, it's like, it's literally like, you know lah. Wah, mereka langsung bangun batra tuh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. 5 tahun nggak jadi apa-apa, teman-teman. Mereka langsung, through you, I can do anything, sambil bangun batra di atas bukit. 20 tahun tidak terjadi apa-apa, teman-teman. 50 tahun kemudian lagunya mulai lagu pelan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Wah, tapi tidak terjadi apa-apa. 70 tahun kemudian Sam, Ham, Yafet udah tua pas itu. 70 tahun, teman-teman. Sadis nggak? Lagunya mungkin udah berubah. Haleluya. Haleluya. Tapi 70 tahun tidak terjadi apa-apa. 100 tahun, teman-teman, lagunya berubah lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Nggak jadi apa-apa. Kalau aku jadi Nuh, aku banting itu palu untuk maku dan kayu-kayu. Apa-apaan nih Tuhan? Tuhan udah berjanji, tapi nggak terjadi apa-apa nih. Tahu nggak Nuh harus menunggu berapa lama? Dia harus mengalami penundaan berapa lama? 120 tahun. Kacau ya? Pertanyaannya, teman-teman sudah berapa lama berdoa untuk sesuatu yang mungkin saat ini sepertinya belum dijawab sama Tuhan? Ingat ya, jawaban Tuhan cuma 3. Iya, tidak, atau belum saatnya. Kalau Tuhan menjawab doamu, artinya dia sedang bekerja. Tapi ketika Tuhan sedang tidak jawab doamu, perhatikan teman-teman, artinya dia juga sedang melakukan sesuatu dalam hidupmu. Tetap setia berdoa. Yang mau katakan amin? Ketika ada dalam penundaan, saya nggak tahu teman-teman mungkin ada dalam penundaan apa. Engkau berdoa bertahun-tahun, belum kejadian sampai sekarang, puji Tuhan. Artinya teman-teman ada di dalam langkahnya Tuhan dalam memperbesar imanmu. Ini lihat nih, Daud, ya, ini Abraham, ini Nuh, suruh bangun bahtera tuh. Oke, next-nya. Setelah mengalami penundaan, apa yang akan yang Tuhan berikan? 6 langkah ini, kesulitan. Hai. Dan kadang kita diberikan kesulitan, teman-teman. Ketika penundaan, aduh, kok thrift gua nggak laku-laku ya? Yang nonton cuma sedikit ya? Aduh, kok bisnis gua nggak lancar ya? Usaha gua sama teman-teman ya? Bikin kue tapi nggak ada yang suka ya? Nggak apa-apa juga sih. Tapi kita ngalamin kesulitan, teman-teman. Aku nggak tahu, mungkin teman-teman ngalami kesulitan juga. Nah, kalau kita nggak ngerti tentang ini, kita mulai kecewa nih sama Tuhan di step yang ini, kesulitan ini. Mulai ngerasa, Tuhan ada nggak sih? Mulai khawatir, mulai jalan tuh, kayaknya Tuhan nggak bakal nolong deh, dan lain sebagainya. Saya pun ngalami kesulitan. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan, saya ini udah melayani Tuhan buat anak-anak muda. Saya udah bangun komunitas, saya udah bangun dan segala macam. Saya udah gereja dan lain sebagainya macam. Tapi kok saya ngalami kesulitan ya. Tuhan ingetin sama satu tokoh di Alkitab. Namanya siapa ini? Yusuf. Ya, namanya Yusuf, teman-teman. Dia juga ngalami kesulitan tuh. Ketika dia, perhatikan deh, pasti sama. Dapat mimpi, dia berani melangkah, dia keluar. Kak, waktu itu aku berdoa, aku dapat mimpi, tiba-tiba hasil tanamanku, hasil tanamku ke tengah, terus hasil tanamannya kakak-kakak ngiterin, mereka nyembah hasil tanamanku katanya. Lalu kakaknya marah, mau dibunuh si Yusuf. Dia alami yang namanya kesulitan. Tapi dia nggak protes. Dia dijual jadi budak, tapi nggak protes, teman-teman. Alkitab mencatat ketika dia jadi budak, dia lakukan yang terbaik sehingga dia diangkat menjadi kepala pelayan di rumah Tante Potifar. Nah, ketika siang-siang si tante bilang begini, Cup, aduh kamu lucu banget sih Cup, botik yuk. Hah? Apa tuh botik tante? Bobo cantik. Waduh. Si tante itu menggoda si Encup nih. Tapi Encup bilang, nehi, dia kabur teman-teman.
Dan dia berdiri buat kebenaran tapi ngalami kesulitan juga. Dia masuk penjara. Tapi lihat deh, dia nggak pernah komplain sama apa yang dia apa yang dia alamin. Akhirnya dia diangkat menjadi kepala penjara, kepala tawanan. Keren ya? Dan sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Aku nggak tahu, mungkin teman-teman lagi ngalami kesulitan, nggak usah khawatir, karena Tuhan selalu bersama dengan teman-teman semua. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, sehingga ada sebuah mungkin gift atau talenta yang Tuhan kembangkan di dalam hidupmu ketika engkau mengalami kesulitan. Kadang tuh manusia ketika mengalami kehimpitan gitu ya, mereka baru keluar ide-ide itu. Gua harus apa ya? Solusinya apa ya? Gua harus ngapain ya? Itu kadang keluar ketika kita ada dalam himpitan. Kalau nggak ada ya santai-santai aja, tapi di sini nggak ada. Yang kelima adalah, ini 2 hal lagi teman-teman. Yang kelima, jalan buntu. Waduh. Ini termasuk langkah Tuhan untuk memperbesar kapasitas iman kita. Kadang kita lakukan apapun, nggak berhasil. Kadang Tuhan kasih kita jalan buntu supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman bisa ngelihat ke atas. Karena aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Cuman Tuhan yang menjadi jawaban kita satu-satunya. Kekhawatiranmu kadang membuat kamu ada di dalam jalan buntu. Sehingga tambah stres, dan lama-lama jadi depresi. Tapi anak-anak sekarang kan apa-apa bilangnya depresi. Padahal depresi itu harus didiagnos sama yang ahli, kayak psikologi, psikiater, dan lain sebagainya. Harus dites dengan banyak tes-tes lah. Kan teman-teman nggak mungkin, aduh sakit kepala, tiba-tiba aduh gue kanker otak nih. Nggak mungkin kan. Itu harus dites dulu, dicek di rumah sakit, dan lain sebagainya. Sengaja kadang Tuhan memberikan kita jalan buntu supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, teman-teman. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan Musa, ini yang dialami oleh Musa. Ingat deh, sekali lagi dia dapat janji, habis itu dia melangkah untuk membawa keluar orang-orang Mesir, orang-orang Israel, dan akhirnya dia mengalami jalan buntu. Di depan laut mati, kanan bukit, kiri bukit, di belakang tentara Mesir sedang ngejar. Tapi dia angkat tongkatnya, dan Tuhan bekerja membelah lautan sehingga bangsa Israel bisa melewati. Dan terakhir yang Tuhan berikan adalah jalan keluar. Pasti jalan keluar. Katakan amin, teman-teman. Karena memang inilah yang Tuhan berikan buat kita, selalu jalan keluar supaya teman-teman memiliki pandangan seperti Yakobus tadi, seperti Paulus, melihat masalah menjadi sebuah tantangan, bukan sebagai yang membuat kita stres, down, dan kena mental, tapi menjadi sebuah tantangan. Karena sekali lagi kamu didesain untuk menang. Dan Tuhan mendengar semua keluh kesahmu, teman-teman. Dia nggak mungkin nggak mendengar keluh kesahmu. Dia selalu mendengar keluh kesah kita. Dan aku percaya hari ini pun kalau teman-teman punya keluh kesah, ya percaya deh bahwa Tuhan pasti mendengar keluh kesah. Aku akan tutup dengan ini, teman-teman. Aku akan tutup dengan sebuah kesaksian yang aku alami sendiri, ya. Dan aku berdoa supaya ini bisa memberkati teman-teman semua juga. Tahun 2020. Tahun 2020 ini memang background dari aku ya. Jadi jangan panik, yang tenang. Terus dari mana ini suara siapa nih suara? Enggak apa, ini dari aku memang ya. Terima kasih. Ya. Tahun 2020. Ada tahun yang 2021 juga. Itu tahun udah berat. Bulan Maret kita ngalami pandemi. Dan tahun 2021 juga, wah ini lebih parah lagi teman-teman. Aku ngalami sesuatu hal yang membuat aku sangat khawatir. Yang pertama, papaku ternyata kena gula, diabetes, sampai kakinya mengalami gangren. Apa itu gangren? Gangren itu pembuluh darahnya udah nggak jalan lagi, sehingga kakinya membusuk. Ketika kakinya membusuk, warnanya tuh hitamnya seperti ini teman-teman, hitam banget. Berawal dari jempolnya. Dan sampai akhirnya kami khawatir sekali, kami berdoa, Tuhan sembuhkan papa saya. Karena dokter bilang kakinya harus diamputasi, teman-teman. Dia adalah seorang drummer. Kalau Bapak Ibu, kalau teman-teman pasti nggak tahu lah.
Bapak Ibu mungkin tahu, Bapak Ibu guru namanya Jimmy Manopo. Dia adalah drummer The Rollies Indonesia. Salah satu legend drummer Indonesia, itu papa saya. Namanya terkenal gara-gara dia main drum, teman-teman. Tapi pada waktu itu kakinya harus diamputasi. Teman-teman bisa Google, ada ceritanya di Google. Di mana papa saya kakinya harus diamputasi. Itu membuat saya khawatir banget, teman-teman. Saya akan tunjukin fotonya sama teman-teman semua ya. Sebentar ya. Ini dia fotonya. Jadi awal Januari papa saya diamputasi kakinya. Awal banget awal Januari, teman-teman. Januari 25. Ini udah hari ketiga sehingga dia boleh keluar dari rumah sakit. Ya, gue bilang ini dia jagoan Ogut, udah keluar dari rumah sakit. Proud of you, Dad. Jimmy Manopo. Semangat terus sampai nanti bisa ngeband lagi sama The Rollies ya. Kami khawatir sekali dan pada akhirnya Tuhan mengizinkan kaki papa saya diamputasi. Dan saya harus bersyukur untuk itu. Karena itu membuat saya damai sejahtera. Walaupun jawaban Tuhan ternyata tidak, tapi ternyata ada sesuatu di balik itu yang sangat menarik, teman-teman. Akhirnya papa saya diamputasi. Wah, kami belum sampai selesai kesedihan itu ya, teman-teman ya. Terjadi lagi, teman-teman. Bulan Februari, saya harus mengantar mama saya ke rumah sakit karena dia terkena cancer. Nah, saya akan tunjukin sama teman-teman semua ini juga. Ini dia mama saya. Dia kena cancer paru-paru, teman-teman. Udah 2 tahun dia jalanin cancer ini. Ini adalah terakhir kalinya saya nganterin dia ke rumah sakit. Dan sebelum itu juga teman-teman harus tahu juga, dan akhirnya mama saya ini pada tanggal 5 Februari. Ini dia, saya tunjukin fotonya semua sama teman-teman. 5 Maret 2021, mama saya meninggal. Saya berdoa habis-habisan buat mama saya. Tuhan sembuhin mama saya. Saya khawatir banget kehilangan mama saya. Mama saya meninggal bukan karena COVID, tapi karena cancer. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama dengan saya, di mana tahun ini atau tahun kemarin teman-teman kehilangan orang yang kamu sayang. Ketika itu saya ngerasa bahwa aduh ini kesulitan nih. Nah tadi ya ada langkahnya tuh kesulitannya, dan ini waduh bingung kayak gimana nih. Karena dokter nggak memberikan jawaban yang pasti buat kami. Pertama dia bilang, mama kamu cancer. Kalau misalnya nggak di kemoterapi, hidupnya cuma 6 bulan lagi. Dia bilang begitu. Itu 2019. Tapi walaupun dia di kemoterapi, kalau nggak kuat, maka dia akan kembali meninggal langsung. Kalau nggak kuat kemoterapi. Jadi kita dihadapkan sama jalan buntu, bingung teman-teman. Dana nggak ada, mahal sekali pengobatan kanker, BPJS nggak menanggung semuanya. Kami bingung. Yang bisa kami lakukan, kami ada jalan buntu, kami cuma datang sama Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidup keluargaku. Bapak saya awal tahun diamputasi, mama saya dipanggil Tuhan. Dan ini membuat saya sebetulnya, Tuhan, apa yang Tuhan mau sih dalam hidup aku sih? Saya sedih, teman-teman. Sedih sekali pada waktu itu. Tapi puji Tuhan, teman-teman. Ternyata Tuhan baik ya, memang Tuhan selalu baik. Sehingga saya merasa bahwa Tuhan terima kasih buat setiap penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami dan sekeluarga. Saya berdoa sama Tuhan, saya tanya Tuhan, saya tuh bergumul terus, saya tuh nggak bisa kehilangan orang yang saya sayang. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, Marsha, aku beda sama kamu. Aku nggak mungkin kehilangan orang yang aku sayang. Artinya apa? Tuhan lebih sayang nyokap gue daripada gue, teman-teman. Dan nyokap gue, keluarga gue itu punya Tuhan semuanya. Teman-teman harus tahu apa yang kita punya itu semuanya punya Tuhan.
Dan Tuhan bilang gini, ingat nggak kata dokter apa? Mama kamu kalau nggak di kemo, hidupnya cuma 6 bulan. Tapi coba berapa lama dia bertahan? Karena anugerahku. Nyokap gue bisa bertahan selama 2 tahun. Dan kami habiskan waktu 2 tahun itu untuk terus menyayangi nyokap kita. Dia mau bubur jauh di Pancoran, gue beliin. Dia mau apa, gue samperin, gue jabanin. Karena waktu itu gue nggak tahu sampai kapan nyokap gue pasti hidup. Udah pas 6 bulan udah khawatir, aduh nyokap gue bentar lagi dipanggil, gimana nih. Tapi ternyata Tuhan berikan kesempatan selama 2 tahun untuk gue bisa bersama dengan nyokap gue. Itu adalah jawaban Tuhan. Aku kasih kamu waktu 2 tahun loh Marsha. Di situ gue mulai tenang teman-teman. Di situ gue mulai tenang. Pasti ada jawaban sendiri teman-teman dari Tuhan. Gue nggak tahu mungkin teman-teman ngalami hal yang sama. Dan yang menarik adalah ini yang paling menarik teman-teman. Tahu nggak? Waktu gue menangis, gue berdoa. Ternyata Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan penghiburan buat gue. Gue nggak pernah punya ide, nggak pernah punya pikiran untuk setiap musibah-musibah yang gue alami selama tahun 2021. Nggak dong, karena aku sendiri nggak bisa cenayang nggak tuh. Aku nggak bisa tahu apa yang akan terjadi 2021, bener nggak sih? Teman-teman juga nggak pernah pikirin apa yang akan terjadi 2022, karena belum kejadian. Tapi ternyata ini kerennya Tuhan. Aduh, aku kesaksian nih. Sebelum itu, Tuhan sudah memberikan penghiburan buat saya terlebih dahulu. Saya buktikan ya. Ini adalah Marsha tahun 2020 yang belum mengalami musibah-musibah tadi. Bokap diamputasi, nyokap dipanggil Tuhan. Nah, ini adalah Marsha yang belum mengalami itu semua. Ya, aku tunjukin. Aku ternyata nih buat apa namanya? Aku buat konten di TikTokku. Judulnya adalah udah siap buat 2021. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Dibuatnya tahun 2020, bulan Desember, tanggal 31. Ini Marsha yang belum mengalami musibah-musibah tadi. Sebetulnya gue pengen menguatkan teman-teman semua sebetulnya. Tapi Roh Kudus bilang, ini konten bukan buat menguatkan orang lain. Tapi justru Roh Kudus kasih untuk menguatkan diri kamu, Marsha. Lihat ya kontennya ya. Ini membuat gue nangis, teman-teman. Nanti gue akan muter ini sama 2 kali, karena TikTok kan ngulang lagi ya. Oke, mudah-mudahan soundnya ada. Ada soundnya, teman-teman? Udah siap buat 2021? Kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir atau enggak di 2021. Tapi gue percaya lo kuat. Jangan nyerah ya. Kayak dia ngomong ke gue, teman-teman. Tetap melangkah ya. Percaya kalau Tuhan gak akan ninggalin lo. Dia akan menyertai dan kasih lo kekuatan. Sama seperti dia ngasih lo melewati 2020. Lihat lagi deh teman-teman. Gue masih polos nih. Karena gue gak tahu apa yang akan gue alami 2021. Tapi diri gue bilang jangan nyerah. Tetap melangkah. Dan gak akan ninggalin kamu. Dia akan menyertai dan kasih lo kekuatan. Sama seperti dia kasih kekuatan melewati 2020. Di situ gue nangis teman-teman. Oh my God. Kayak ini nih si orang ini nih. Yaitu gue sendiri. Ngomong sama diri gue yang sudah mengalami musibah demi musibah. Dan yang terakhir teman-teman. Ini janji terakhir ya. Terakhir. Dan masuk tahun 2021. Awal. Sebelum mengalami musibah juga. Ini dia teman-teman. Sebelum mengalami musibah juga nih. Tuhan kasih sebuah pewahyuan, mungkin bisa dibilang ya, untuk masuk ke tahun 2021 ini. Ini dia. Coba teman-teman lihat. Ini diunggah Januari tanggal 2. Setelah tadi tanggal 31 Desember, ini Januari tanggal 2. Gue berdoa Tuhan 2021 aku harus apa? Dan Tuhan bilang, 3 hal yang harus kita pegang di 2021. Ini ayatnya nih. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Percaya, ini gue belum mengalami musibah tadi teman-teman. Percaya apapun yang terjadi di 2021, Tuhan selalu menyertai. Dia selalu hadir dalam hidup kita dan percaya sama tuntunannya. Nah, ini 3 hal yang Tuhan kasih sebelum gue ngalami musibah itu. Yang pertama, thank you Tuhan, penyertaan Tuhan. Meskipun gue ngalami musibah, Tuhan tetap menyertai. Dia tetap ada. Yang kedua, kehadiran Tuhan. Tuhan selalu hadir di dalam hidupmu. Di masa sulitmu, bahkan ketika engkau happy, ketika engkau bad mood, ketika engkau mengalami masa-masa sulit, kehadiran Tuhan jangan diragukan. Yang perlu kita ragukan adalah kehadiran kita kepada Tuhan. Tuhan selalu hadir, teman-teman. Waktu kita yang gak hadir itu yang membuat kita khawatir. Tapi Tuhan selalu hadir. Dan yang terakhir, tuntunan Tuhan. Ini terjadi sebelum gue ngalami musibah-musibah itu, teman-teman. Dan hari ini, gue mau kuatin teman-teman semua untuk, yuk, kita jangan khawatir. Karena kita mau masuk 2022, gak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan pasti akan terus menyertai kita semua. Sebagai ayat yang terakhir lagi, ini ayat yang terakhir, benar-benar ayat terakhir ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Ayat terakhir nih, benar-benar terakhir nih. Jadi kita mengerti sekarang bahwa Roma 8:28. 3 ayat terakhir nih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Pertanyaannya, Tuhan dengerin gak keluh kesahku? Alkitab bilang begini, Yesaya 63 ayat 9. New English Translation. Through all, melewati segalanya, that they suffered, waktu kita menderita, He, yaitu Tuhan, suffered too. Waktu kita menderita, sebetulnya hati Tuhan tuh hancur, teman-teman. Dia juga merasakan hal yang sama. Tuhan kita penuh perasaan juga. Perasaan ini datang dari Dia. Mazmur 56 ayat 8. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tahu gak teman-teman? Tangisanmu, air matamu, itu Tuhan hitung. Dan Tuhan taruh di dalam kirbatnya. Ketika kita datang memohon, berdoa dengan permohonan. Tuhan, aku gak kuat. Tuhan, tolong aku. Dia menghitung setiap air mata yang jatuh di dalam hidupmu. Karena Tuhan sayang sama kamu. Apapun yang menjadi masalahmu, Tuhan, aku berdoa buat keluarga. Dia hitung semua air matamu. Aku berdoa buat anakku, Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat orang tuaku. Tuhan, aku berdoa buat keluargaku, buat kesembuhan. Ketika engkau menangis, Tuhan juga ikut menangis. Dia hitung semua air mata kita, teman-teman. Ditaruh di dalam kirbatnya. Dan itu dia daftarkan bahasa aslinya, dia hitung semua. Itu Tuhan kita. So yes, He will listen to all your worries. Dia dengarkan itu, apa yang menjadi masalah, struggles, apapun itu yang teman-teman hadapi. Dan aku percaya Dia akan memberikan jalan keluar buat teman-teman semua. So don't ever, jangan khawatir. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Haleluya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat sesi pertama. Bapak, saat ini aku berdoa, mungkin saat ini ada anak-anakmu yang lagi takut, lagi khawatir, mungkin lagi kecewa, mungkin lagi alami penundaan, mungkin lagi alami kesulitan, bahkan jalan buntu, Tuhan. Mungkin mereka mengalami kesedihan, bahkan mungkin mereka mengalami kekecewaan karena mungkin ada keluarga yang terdekat, orang tua, saudara, sahabat, siapapun juga, Tuhan. Mungkin sekarang sudah kembali ke rumahmu, Tuhan. Bapak, hari ini aku berdoa Engkau kuatkan setiap mereka. Engkau yang memeluk setiap hati mereka, Tuhan Yesus. Engkau yang menghitung setiap tangisan mereka, Tuhan. Karena aku percaya Engkau peduli kepada setiap mereka. Saat ini aku percaya Tuhan, tangan-Mu tidak akan Engkau lepaskan.
Untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan saat ini Tuhan. Buat teman-teman semua yang mungkin sedang mengalami pergumulan saat ini, sedang mengalami masalah, teman-teman capek, teman-teman kecewa, teman-teman sedih, teman-teman pahit. Yuk kita taruh tangan kita di dada, kita berdoa. Kita berdoa meskipun ini secara online, tapi aku percaya Tuhan akan menjamah, aku percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan teman-teman semua. Bapa, aku berdoa, nyatakan kuasa-Mu hari ini juga Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Aku percaya kasih-Mu melebihi segala sesuatu Tuhan. Hari ini kuatkan langkah mereka, mungkin mereka hilang pengharapan, Engkau berikan harapan yang baru. Tuhan mungkin beberapa berusaha untuk sudah memikirkan untuk mengakhiri hidupnya Tuhan. Bapak aku berdoa kuatkan dia, peluk dia saat ini Tuhan. Aku nggak tahu aku berdoa untuk siapa, tapi aku percaya Engkau kirimkan orang-orang yang peduli dengan dia Tuhan. Yang menguatkan dan berdoa buat dia saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan buat orang-orang yang sudah hampir menyerah dalam hidupnya Tuhan Yesus, sudah hampir mundur dan menjauh dari Engkau saat ini, aku berdoa Tuhan Engkau yang menjamah mereka siang sore hari ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bertumbuh di dalam kekuatan bersama dengan Engkau Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita, sehingga kami tidak khawatir untuk kami menghadapi apapun juga yang ada di depan kami. Dan memasuki 2020, kami percaya Tuhan yang sama yang menyertai kami dari tahun 2020 sampai 2021. Kami masuk ke tahun 2022. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin dan menyertai setiap kami sampai kami terus berjalan dari waktu ke waktu. Kami akan kuat bersama dengan Engkau. Jadikan generasi kuat di tempat ini menjadi pemimpin, teladan, contoh buat generasi yang akan datang. Thank you so much God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Terima kasih banyak buat Kak Marsha atas renungan dan juga tadi kesaksiannya yang benar-benar menyentuh banget. Aku sempat nangis dikit pas Kak Marsha cerita. Kemudian pada saat ini kami akan buka sesi Q&A buat teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin masih pengen berkeluh kesah tentang masalah hidupnya kepada Kak Marsha. Diperkenankan untuk memberikan pertanyaan. Mungkin dapat dengan raise hand atau bisa melalui kolom chat. Gimana nih Bram tadi? Aduh, kayak ngerasa berkati banget sih, Tres, dengan kesaksian dari Kak Marsha sendiri. Nah, buat teman-teman mungkin kalau masih belum berani nulis di kolom chat, bisa langsung PC ke itu ya, ke MC-nya ya. Nah, nih Tres, udah ada nih yang mau nanya nih. Pertama nih, ada dari kelompok Wakil Salomo nih, ada Camilo nih. Camilo mau tanya apa nih? Sebelumnya perkenalan nama sama kelompok kecilnya dulu ya. Oke, shalom. Nama saya Camilo Sebastian dari Wakil Salomo. Halo Kak Marsha. Materinya sih cukup ini ya, dari udah bahas mental segala macam. Terus kayak tapi tetap aja kayak terkadang kan kita sebagai remaja tuh masih bertanya-tanya gitu. Maksudnya gimana ya, untuk di usia sekarang kan mungkin belum ngerti atau bagaimana gitu, tapi kayak apa yang kita perjuangin gitu, apa yang kita tahu bagaimana worth it at the end-nya atau gimana gitu. Terkadang kayak maksudnya kan kita tahu ya goal kita kan kayak surga gitu, itu kayak udah tahu, tapi kan itu terkadang kan besar gitu. Tapi entah kenapa kan sifat alami manusia yang daging kan jadi kayak suka lupa gitu dengan surga gitu kan. Kayak hari ini misalnya saya kayak hari ini gue harus lupain semua dosa gitu, kan besok kayak ya bikin dosa lagi gitu. Jadi kayak maksudnya masih gimana ya, kayak belum ada patokan gitu. Mungkin dari Kak Marsha sendiri ada kayak saran gitu biar bisa lepas gitu dari dosa. Maksudnya kan terkadang ya gitu loh, kayak apa ada sesuatu yang worth it at the end atau bagaimana, karena terkadang sifat manusia gitu kan terlalu besar gitu dampaknya. Jadi kayak bingung gitu. Brother Camilo, waduh pertanyaan lo keren banget karena itu gue juga termasuk dulu ya, bahkan gue udah pelayanan, gue juga udah main musik di gereja, waduh udah ikut youth dan ikut yang lain lah pokoknya yang berbau kerohanian, tapi ternyata gue masih terikat. Nah dulu gue sangat terikat sama yang namanya ya laki-laki tau lah, pornografi dan masturbasi. Udah pelayanan tuh. Bahkan ketika gue terjatuh, pelayanan udah kuat lagi. Sama yang lo bilang tadi tuh, kuat lagi nih. Waduh terus berjalan. Seminggu jatuh lagi.
Wah, kuat lagi nih. Wah, bertahan. Sebulan, jatuh lagi. Waduh, kuat lagi nih, bertahan. 3 bulan, jatuh lagi. Dan pas jatuh tuh nyeselnya bukan main. Dan mungkin teman-teman juga ngalami hal yang sama. Dan ternyata juga sekarang bukan hanya laki-laki dan perempuan juga dan lain sebagainya. Itu yang kita memang masih hidup dalam daging sebetulnya. Tapi ini nggak bisa dijadikan alasan untuk kita kompromi sama dosa. Karena memang kita harus memilih ujung-ujungnya. Kita harus memilih ujung-ujungnya dan kita pilih yang mana? Pilih tim Jesus atau si loser ini. Memang terkadang kehidupan ini tuh memang menggiurkan banget ya, termasuk yang gue pernah alamin. Dan bagaimana cara gue ternyata bisa keluar dari keterikatan gue itu? Kan ini yang penting ya. Gimana caranya keluar, Kak? Saya bisa keluar nih. Nah, buat gue, dulu gue terlalu fokus sama dosanya. Manusia cenderung melakukan apa yang ada dalam pikirannya. Dia tuh lakuin. Contoh, teman-teman fokus ya. Coba perhatikan nih. Jangan pikirin mobil Ferrari warna merah. Mobil Ferrari warna merah, jangan dipikirin. Jangan. Lagi jangan dipikirin gimana sih? Lagi, jangan pikirin anjing warna hitam. Canon, jangan pikirin Canon. Jangan. Seberusaha apapun lo pasti kecenderungan manusia adalah memikirkan duluan. Benar gak ya? Mikirin dulu anjing hitam, wah Canon nih, baru dijanganin. Mobil Ferrari warna merah, baru dijanganin. Nah, inilah yang menjadi kesalahan kita sebetulnya, apalagi masih muda. Gue juga waktu SMA juga seperti itu. Banyak jatuhnya ya. Udah gereja sih, udah pelayanan. Tapi yang gue pikirkan adalah dosanya. Contoh, gue anak Tuhan nih. Gue harus pelayanan nih besok nih. Apalagi gue sebagai ketua komsel, gue dilihat sama anak-anak gue nih. Gue harus tampil sempurna. Wah, itu kan kata-kata sempurna itu. Gue ada di tampil rohani nih. Nah, pada akhirnya gue harus jaga nih, harus jaga. Gue nggak boleh jatuh dalam dosa. Gue nggak boleh nonton porno lagi nih. Jangan nonton porno, jangan masturbasi, jangan. Aduh, gue nggak boleh nonton porno, jangan nonton porno. Lama-lama yang dipikiran nonton pornonya, bro. Sama masturbasinya yang dipikirin sama kita. Lama-lama nonton porno, waduh, wah rumah kosong nih, wah seru juga nih, internet cepet nih, waduh, yoi. Dan pada akhirnya kita bayangin nonton pornonya, kosongnya, ada kesempatan dilakukan. Itu gue, di sini mah nggak ada, di sini langsung dalam nama Yesus, putus, waduh sedap. Kalau gue itu dulu gue. Jadi setelah gue pikirkan, kejadian tuh baru nyesel, baru aduh harusnya gue jangan ya. Harusnya gue nggak lakuin itu ya. Masturbasi juga gitu. Jangan masturbasi. Aduh, gue anak Tuhan, aduh jangan. Capek, bro. Capek banget. Lama-lama apa tau nggak? Lama-lama gue ngerasa gue nggak layak. Mau doa susah. Kenapa? Karena mikirnya Tuhan pasti marah sama gue nih. Gue jatuh mulu. Tuhan pasti nggak suka sama gue. Lama-lama mundur dari pelayanan. Kenapa? Ngerasa munafik. Gue pelayanan tapi gue masih terikat juga. Pelayanan masih terikat juga. Nah itu yang kadang iblis berusaha jebak kita. Padahal caranya gampang, datang sama Tuhan, bertobat, selesai. Sebetulnya. Pengampunan Tuhan itu di luar semuanya. Nah akhirnya apa yang gue lakukan? Gue rubah cara fokus gue. Cara pandang gue rubah. Bukan sama dosanya, tapi sama Kristusnya. Sama kasih Tuhannya ini loh. Gue udah ngelakuin berapa banyak kesalahan, tapi Tuhan tuh sayang sama gue. Gue udah nggak layak, tapi Tuhan layak kan. Yang gue pikirkan adalah Tuhan udah terlalu baik. Selalu kasih gue kesempatan. Gue nggak layak, tapi dilayakkan. Gue harusnya mati, tapi diselamatkan. Aduh, gue dibenarkan. Jadi gue pikirin kasih Tuhannya terus, bro. Gue shift dari situ. Nah, ketika gue pikirin kasih Tuhannya itu, Tuhan udah baik dalam hidup gue, dalam keluarga gue, Tuhan baik dalam pemulihan semuanya, itu yang membuat gue nggak memikirkan hal-hal ini. Ada sih di luaran sana, tapi gue udah nggak tertarik. Karena itu bukan menjadi struggles gue lagi. Alkitab bilang, hendaklah kamu benar-benar merdeka ketika kita memikirkan kasih Kristus. Gini deh, kalau lu punya pacar, punya PDKT, lu pasti akan ibaratnya ya, lu pasti akan rela jemput dia jauh-jauh, bro. Guys, jadi jemput dia di mana? Aduh ya, aku jemput deh. Aku nggak mau ya kamu main game terus ya sampai begadang ya.
Lu nggak ada dia juga lu pasti tidur. Kecuali kalau lu nggak sayang-sayang amat sama pacar lo ya, lu pasti dia udah tidur, saya main. Hai. Udah selesai deh. Kalau nggak sayang-sayang banget. Tapi kalau sayang banget pasti dilakuin. Bini gue dulu cemburu kalau gue cupika-cupiki sama beda gender gitu. Hai, apa kabar? Tiba-tiba mukanya murung, guys. Kenapa? Iya, habis kamu harus ya cupika-cupiki. Kan gue orang Manado. Jadi gue tuh kayak dekatnya cepat. Akhirnya, ya aku nggak suka kamu cupika-cupiki. Nah, karena gue sayang, jadi akhirnya mau ada dia, mau nggak ada dia, gue nggak lakuin itu. Pas temen cewek gue, nih, Marsi apa kabar? Nggak ada dia, gue juga tetap, gue menjauh. Biar dia gantung nih, begini nih. Sakit leher dah. Hai, iya bro. Gini. Tinggal tahan, nafas, taruh di tangan, kertak. Tinggal gitu bro. Aduh. Nah, pada akhirnya pas gue rubah shifting fokus gue, itulah yang membuat gue benar-benar merdeka. Tapi memang terkadang ada kambuh sih pikiran dan apa. Tapi tuh kita tuh punya ini bro, kita harus bisa, firman Tuhan bilang, lawanlah si iblis. Harus dilawan bro. Nggak bisa nggak dilawan, harus dilawan. Itu harus dari keputusan kita juga. Tapi kalau kita udah mengalami kasih Tuhan, kita nggak mungkin lama-lama ada di dalam kubangan. Kalau kita ngalami kasih karunia Tuhan, kita nggak mau tinggal lama-lama. Ini anjing sebelah gue nih, tetangga gue nih, berisik amat, aduh. Jadi walaupun kita menerima kasih karunia Tuhan, kita nggak akan mungkin lama-lama. Kita nggak betah. Ada rasa gelisah itu. Nah bagus ada rasa gelisah bro. Artinya Roh Kudus ngingetin bahwa kita salah. Nah waktu kita tahu kita salah, yuk tinggal datang bertobat. Dan jangan lakukan itu lagi. Pikirannya rubah ke kasih Kristus. Nah itu yang bisa gua kasih buat teman-teman yang pria-pria ataupun yang wanita-wanita ya. Itu yang gue bisa kasih tips. Karena gue terikat banget di situ bro. Dan gue akhirnya berhasil dengan merubah shifting itu. Dan gini, memang kalau kita udah diangkat anak ya, brother Camilo, kadang gue punya keponakan lah. Jadi kakak gue itu kadang anaknya itu mecahin gelas. Tapi apakah ketika dia mecahin gelas, dia nggak dianggap anak lagi? Enggak, bro. Tetap anak. Kadang anak itu ngelakuin kesalahan, tapi papanya tetap mengasihi dan tetap menganggap dia anak. So, ketika kita melakukan kesalahan, papa kita tetap menganggap kita anak, datang aja sama dia, minta ampun, bertobat, selesai. Jangan lakuin lagi. Kelar, bro. Itu aja sih, bro. Rubah shift kita. Thank you, Camilo, pertanyaannya. Keren. Sedap, kumisnya juga bagus, bro. Hai. Sebenarnya saya masih mau nanya lagi. Boleh. Kan tadi ada yang dibahas juga soal yang dimana itu kan yang tadi soal shifting, tapi kan itu juga bisa dibilang itu kan merupakan cobaan dari iblis gitu. Nah ini pertanyaan sebenarnya ini lagi, kan dari dulu kan udah dibilang yang restorasi dari zaman restorasi Pondok Daud di mana Tuhan mau memakai anak-anak muda gitu kan. Nah pertanyaannya kan seperti kakak tadi bilang kan masih banyak banget nih yang terikat dan segala macamnya. Sebenarnya mereka-mereka yang masih terikat itu masih punya kuasa tidak? Itu dipakai oleh Tuhan tidak? Karena kan mesti kalau misalnya kita pakai logika, meskipun Tuhan bekerja di atas logika ya, tapi kan kalau misalnya kita berpikir secara logika, wah gue berdosa, gue gak bakal dipakai sama Tuhan gitu. Tapi ya gitu aja sih pertanyaan, apakah itu emang cuman, jadi sebenarnya kita masih bisa dipakai, tapi itu cuma cobaan dari iblis saja biar kita jauh, atau ya memang kita harus kudus dulu gitu, apa gimana Kak? Ya, ini dia yang menarik, bahwa kita makin capek kalau kita mikirnya, waduh gue harus kudus dulu nih, baru gue bisa masuk surga misalnya gitu. Tapi gospel itu bukan gosip pelayanan ya, beda ya. Gospel, Injil, kabar Injil tentang Kristus mati di kayu salib buat kita semua. Dia sudah menuntaskan setiap dosa dan kesalahan once and for all. Selesai. Finito. Kelar. Oke. Nah, waktu kita tahu bahwa kita menerima kasih karunia itu, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Nah, sebetulnya teman-teman harus tahu bahwa dosamu sudah diampuni. Kamu diselamatkan. Kamu dibenarkan.
dikuduskan. Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oke, jadi kata di itu adalah kata pasif. Gua ditabrak nih, yang nabrak kan bukan lu, tapi siapa? Motor lain. Jadi itu adalah sebuah kata pasif. Nah, waktu kita bilang kita dibenarkan, Alkitab yang bilang ya, bukan kita bilang nih. Alkitab yang bilang kamu dibenarkan, kamu dikuduskan, kamu diselamatkan. Itu adalah sebuah kata pasif di mana ketika kita nggak bisa bayar utang kita, itu dosa-dosa kita, Tuhan Yesus yang gantikan itu semua. Roma 5 bilang justru Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Justru dia mati untuk menebus sehingga kita dibenarkan. Waktu kita tahu itu, waktu kita dibenarkan, kita dikuduskan, itu adalah buah kita menjalankan kekudusan itu, brother. Maksud gue gini, kita bukan berusaha untuk hidup kudus untuk masuk surga, tapi karena kita terlebih dahulu dikuduskan sama Tuhan, itu yang membuat kita, kalau Alkitab bilang, mengejar kekudusan. Karena kita udah dikuduskan terlebih dahulu. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kenapa takut dan gentar? Karena orang ngerasa, aduh, takut kehilangan keselamatan itu. Dan meskipun menurut gua ya, bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan itu buat kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita melakukan dosa, ya kita tinggal minta maaf sebetulnya sih. Justru ketika Roh Kudus ingetin bahwa kita punya kesalahan, dan juga kita masih ngerasa bahwa nggak enak, kegelisahan ada di hati, itu Roh Kudus ingetin tuh untuk kita kembali sama Tuhan, untuk berbalik sama Tuhan. Karena ujung-ujungnya selalu Tuhan yang ngadain ini namanya movement terlebih dahulu. Kalau orang PDKT kan pasti ada orang duluan yang, hey lagi apa? Hey lagi ngapain? Makan apa? Aduh, kuku aku kotor nih. Ih, kuku kotor aja ngasih tahu. Nah, itu Tuhan duluan tuh selalu. Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang turun. Keren ya. Dia tanya, hey, di mana kalian? Perjanjian baru, kita mencatat kita semua sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Tapi Tuhan Yesus turun. Inisiatif pertama selalu dari Tuhan. Dan tahu nggak, kalian ada di sini, apapun motivasi kalian, nilai kek, biar dilihat guru kek, anything. Tapi sebetulnya motivasi itu datang dari Tuhan. Karena dia pengen ketemu sama kalian. Apapun motivasi kalian. Artinya Tuhan selalu punya cara untuk buat kita balik. Tugas kita apa, bro? Responi. Itu aja, bro. Tinggal responi. Dan buat keputusan ketika kita mengasihi Tuhan, ya kita nggak akan ikut sama si iblis, seton nirojim yang kurang ajar ini. Karena kita tahu tim kemenangan ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ujung-ujungnya adalah keputusan kita sih sebetulnya. So, yuk kita putuskan kalau kita udah tahu, gini loh, kita udah tahu tim yang menang mana gitu ya. Sudah kita ikutin aja dengan mengasihi dia. Setiap pergumulan kita tuh harus buat keputusan demi keputusan. Dan keputusan itu yang harus kita ambil. Karena kita mengasihi. Karena pada intinya kasih akan membuat ketaatan jauh lebih mudah. Titik. Karena kasih. Gitu. Kalau karena peraturan, lo akan struggles untuk taat. Tapi kalau karena kasih, itu yang kita bilang. Taurat tuh bukannya Tuhan Yesus datang untuk menghilangkan Taurat, enggak. Tapi dia datang untuk menggenapi. Dan kitab itu, firman Tuhan itu berjalan menjadi pelita buat kaki kita. Dan kita jalani ada di bawah, bukan jadi beban. Aduh gila, dosa-dosa, enggak. Tapi justru jadi track kita untuk terus melakukan kebenaran. Karena kasih. Jadi udah nggak mau lagi nih. Udah nggak lagi aja. Udah bukan sebuah beban aja untuk hidup dalam kebenaran. Seru sih. Gitu, bro. Hope ini menjawab ya, Camilo ya. Oke, buat Camilo udah terpuaskan belum nih rasa penasarannya? Haleluya, haleluya. Haleluya, jamah Tuhan. Kayak diskusinya tuh panas banget ya, Bram. Terus kayak bener-bener gerah ya. Bener-bener semoga menjawab pertanyaannya Camilo. Dan karena kita nggak sadar udah ngobrol selama ini, ternyata sisa waktu kita tinggal 5 menit lagi nih, Bram. Jadi sayangnya kita harus menutup sesi Q&A kita. Jadi aku di sini mau nyampein rangkuman atas firman yang telah
Kak Marsha bawakan tadi. Jadi tuh yang aku dapat, anak zaman sekarang tuh kelihatannya lebih gampang buat kena mentalnya gitu, kayak yang tadi Kak Marsha bilang mental breakdowns dan ada banyak hal yang bisa bikin orang insecure dan khawatir gitu. Contohnya ada dari keluarga, jodoh, dan masa depan kita. Kita tuh punya good time dan bad times di hidup kita, dan bad times kita tuh bikin kita kadang wondering ke Tuhan, kayak kenapa sih kita diperbolehkan melewati masa-masa buruk gitu, kenapa, padahal kan aku sering pelayanan, tapi kenapa Tuhan ngebiarin kita tetap melewati masa-masa buruk. Terus juga tentang bersyukur dan juga positif di bad times, tadi Kak Marsha sempat singgung, kadang tuh kita ngerasa kalau bersyukur justru dianggap toxic positivity, padahal kan kita cuma punya dua pilihan. Kalau misalkan nggak bersyukur ya kita cuma bakal bisa negative thinking, dan hasilnya tuh kalau misalkan negative thinking tuh bakal buruk ke diri kita sendiri. Nah, jadinya kita pesimis atau kurang bersyukur. Dan Tuhan pun selalu ngajak kita di Alkitab buat selalu bersyukur di setiap keadaan apapun yang terjadi. Dan yang terakhir tuh Tuhan tahu sejauh apa kemampuan kita. Jadi nggak mungkin Tuhan memberikan sebuah pencobaan yang di luar kemampuan kita. Alasan Tuhan ngasih pencobaan ke kita tuh biar kita sadar tentang potensi kita saat kita berada dalam Tuhan. Terus aku juga pengen ngasih tunjuk kutipan favorit aku yang benar-benar dari tadi tuh aku sempat kepikiran dan suka banget, yaitu setiap masalah dan tantangan kita didesain buat survive dan jadi pemenang. Aku ada di sini tuh pasti karena sempat melalui beberapa obstacle ke belakang di dalam hidup aku, dan aku berhasil menangin itu semua. Kalau misalkan aku selama ini aja bisa survive, pasti masalah apapun yang ada di depan, Tuhan punya kekuatan yang Tuhan kasih ke aku sehingga aku bakal selalu menang gitu, Bram. Keren banget sih, aku ngerasa terberkati banget, terutama tadi pas bagian kesaksiannya itu benar-benar aku sempat nangis dikit. Gimana nih Bram, kalau menurut kamu? Wah, kalau aku sih juga ngerasa kesentil banget sih. Terus di pas bagian terakhirnya tuh, di pas bagian dari Kak Marsha yang pas jawab pertanyaan Kamilo tentang kayak ketika kita melakukan pelayanan, kita masih melakukan dosa. Kayak Kak Marsha bilang, kita nggak boleh ngerasa rendah diri, nggak boleh ngerasa berdosa, malahan kita harus menjadi lebih baik lagi, ingat Tuhan, dan lain-lainnya juga loh, Tres. Terus aku juga ngerasa tuh tadi sempet pertanyaan Kamilo tuh benar-benar berbobot banget. Aku dari tadi enjoy banget ngedengernya, terus percakapannya juga benar-benar flowing. Jadi aku bisa dapet kalau misalkan tadi yang paling nyentil pas ngomongin ini ya, kecanduan tadi. Justru kalau makin kita pikirin, aku tadi kepikiran satu istilah reverse psychology. Jadi makin kita kepikiran, makin kita dilarang tuh kita makin ngerasa pengen nggak sih, Bram? Aku tuh ngerasa kalau misalkan aku lagi exam week misalkan, aku nggak boleh ngedrakor, tapi makin aku pikirin aku nggak boleh ngedrakor, makin rasanya udah deh 1 episode aja nih, nggak apa-apa, semalam doang deh. Jadi ngingetin kita kembali gimana caranya get over dan kembali ke jalan Tuhan. Dan tadi Kak Marsha sempat singgung juga kalau misalkan Tuhan selalu punya cara buat kita anak-anaknya kembali ke jalan Dia. Jadi aku ngerasa benar-benar terberkati. Makasih banyak Kak Marsha atas firman-Nya yang benar-benar memberkati kita semua. Tangan dong semua buat Kak Marsha-nya nih, atas firman Tuhan-nya dan kesaksiannya yang pastinya nyentuh hati kita semua dong ya. Nih Bram. Saya Bang mau terima kasih, masih ada Kang? Oh, bisa Bu, buat Ibu mah apa aja bisa. Maksudnya Marsianya masih ada? Masih ada Pak? Masih Ibu. Oh Masih saya harus sini. panggil apa ini ganteng? Wah, panggil Marsha juga nggak apa-apa Bu. Panggil anakku juga nggak apa-apa. Udah ya, Ibu udah tua, udah opung. Ya. Iya Ibu. Ya, terima kasih banyak Adik Marsha. Ibu Ros berharap kerjasamanya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, bantu Bu Ros membina anak-anak ini, membawa mereka ke arah yang lebih baik. Mungkin nanti Natal atau kebaktian Padang, banyak program-program. Kami mohon kehadirannya bila kami hubungin. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Satu lagi kok kasus kita sama ya. Mama saya juga meninggal kanker lambung.
Nah, yang aku sesalkan sampai sekarang, aku Tuhan kasih berkat, artinya aku bisa mengobati mamaku, tapi mamaku selalu kebawa pakai BPJS. Ketika mamaku di titik terakhir yang paling parah, dokter bilang, mau nggak di MRI? Mau nggak di scan? Mau nggak di endoskopi untuk melihat ke dalam? Jadi ternyata selama BPJS itu ya kasih obat sekedar dirawat 3 hari 4 hari aturan BPJS boleh pulang gitu ya. Nah ternyata sesudah terakhir keluarlah hasil MRI, keluar endoskopi, keluar scan-nya, mama saya itu lambungnya kansernya sudah penuh dan bernanah. Dokternya bilang, kebetulan dokternya orang kita Kristen, dia bilang tinggal perbanyak doa, serahkan pada Tuhan gitu ya. Saya sebagai guru agama rasanya saya gagal dalam hukum Taurat kelima. Kenapa saya biarkan mama saya selama ini berobat pakai BPJS ya? Artinya kalau sekedar untuk endoskopi itu kita mampu dan kita 7 bersaudara, kenapa kita tidak berembuk? Sampai sekarang ada penyesalan itu, tapi ya sudah terjadi, mau diapain. Bapak saya juga setelah mama saya meninggal 2 tahun yang lalu, mungkin kepikiran pasangannya telah hilang dari sisinya. Bapak saya juga penyakit gula. Persis seperti yang Marsha bilang tadi, Bapak kelingkingnya duluan menghitam. Jadi kata orang-orang tua, jangan dipotong, itu malah memperparah, nanti busuk. Ternyata udah tinggal tulangnya, nggak ada daging-dagingnya lagi. Akhirnya kita potong. 4 bulan kemudian jempolnya hitam sekali kayak penggorengan itu, pantat penggorengan. Akhirnya dipotong. Sekarang kaki kanannya lagi. Sekarang bapak saya ada di sini di rumah saya. Dia selalu bilang gini, "Nak, tolong doakan saya supaya Tuhan segera memanggil saya nggak kuat, sakit sekali," gitu ya. Saya bilang, "Pak, adalah lebih baik jika yang bersangkutan minta langsung ke yang punya kuasa. Saya tetap minta, Pak, tapi alangkah lebih baik jika Bapak juga meminta, walaupun memang hati saya berat melepas, tapi kalau ditanya, lebih baiklah Bapak saya itu dipanggil, karena saya nggak kuat lihat kakinya membusuk beraroma, kok kayak sakit banget gitu." Jadi Bu Ros minta, Marsha tolong bawakan dalam doa, umur Bapak saya 76 tahun, kedua kakinya sudah membusuk, dan dia selalu bermohon kepada saya. Bayangkan kalau orang tua sampai kasih tangan begini, "Nak, doakan saya, Nak, ikhlaskan saya pergi." Saya ikhlas, Pak, tapi kan pengambil nyawa Tuhan. Jadi saya juga mengajar jadi sering terbengkalai, karena di satu sisi saya tidak mau terulang kembali ketika saya lalai terhadap ibu saya tidak mau lalai terhadap bapak saya. Kebetulan saya anak pertama, 7 bersaudara, dan kalau boleh jujur, sayalah yang paling bisa membantu dibanding ke-6 anak saya. Tapi yang saya syukurin luar biasa, suami saya terlalu baik, dia tidak pernah komplain kalau saya bawa berobat kemanapun bapak saya. Demikian juga anak-anakku sekalian, maafkan ibu kalau kadang-kadang ibu bilang, "Nggak ada Zoom ya, Nak." Itu berarti saya, Nak, mendampingi bapak saya ke Cipto. Nggak bisa yang lain diharap, karena bapak saya selain gula kayaknya dia stroke, nggak bisa gerak badannya. Jadi saya udah nggak malu lagi, saya pipisin papa saya cebokin ya. Walaupun secara adat Batak itu sebenarnya nggak boleh anak perempuan melihat jenis punya papanya, tapi saya tidak melihat budaya, tapi saya melihat bagaimana anak mengabdi kepada orang tua. Tolong tetap doakan ibu supaya kuat dan bisa tetap mendampingi anak-anakku sekalian. Itu aja, sekali lagi Marsha, terima kasih. Kita punya beban yang sama, derita yang sama, bedanya kamu lebih kuat dari saya. Saya kalau ingat bapak saya aja, tadi aja cerita saya udah nangis duluan. Ya. Nah, itu aja, terima kasih. Tuhan memberkati. Sama-sama Ibu Ros. Teman-teman, gimana kalau kita rame-rame nih doain Ibu Ros yuk? Sebagai ibu-ibunya kan, Ibu Ros selalu perhatian sama kita, sayang sama kita, ngajar sama kita. Kasih waktu sedikit lagi panitia untuk kita berdoa. Ternyata Bu Ros juga punya struggle-nya sendiri, masalahnya sendiri, dan puji Tuhan Bu Ros punya anak-anak di sini yang sayang sama Bu Ros.
yang juga sekarang mengerti tentang apa yang Ibu Ros lagi jalanin. Yuk teman-teman, kita mungkin arahin tangan ke Bu Ros ya, ke kamera juga nggak apa-apa, kita doain buat Ibu Ros ya, sama-sama ya. Tuhan, terima kasih buat orang tua kedua kami, Tuhan Yesus, untuk Ibu Ros, Tuhan. Saat ini kami tahu apa yang menjadi keluh kesahnya, Tuhan. Bapak, tapi aku percaya kami berdoa, kami sepakat, Tuhan, kuatkan hatinya, Tuhan. Engkau yang peluk Ibu Ros dan berikan damai sejahtera untuk Ibu Ros bisa melalui setiap hari demi hari bersama dengan Engkau, Tuhan. Sebab aku percaya kemanapun langkahnya, Tuhan, Engkau terus menyertai Ibu Ros, Tuhan. Terima kasih untuk wanita yang kuat, wanita yang terus bersandar sama Tuhan, dan bahkan ketika orang tua sakit juga dia tetap mengajar setiap kami. Tuhan memberikan waktunya untuk kami bisa bertumbuh lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap pengorbanan yang Ibu Ros sudah berikan, perhatian dan kasih sayang yang Ibu Ros berikan buat setiap kami. Terima kasih, dan kali ini kami mau gantian, kami yang mau berikan perhatian kami untuk Ibu Ros, karena kami mengasihi Ibu Ros, Tuhan, karena dia sudah kami anggap sebagai orang tua kami sendiri. Saat ini kami berdoa sepakat, kami mau menopang, kami mau saling menguatkan, sehingga kami mau terus hadir juga untuk Ibu Ros. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau mengirimkan orang tua yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat orang tua, buat papanya Tuhan. Mari Bapak, kehendak-Mu yang jadi untuk papanya Ibu Ros, Tuhan, kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tapi kami tetap berharap untuk mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berkati Ibu Ros. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik, semoga tadi sempat doa tadi dapat membuat hati Bu Ros lebih tenang ya Bu. Selanjutnya kami pengen terima kasih lagi buat Kak Marsha atas firman Tuhannya, dan juga tadi sempat berdoa buat Ibu Ros kami. Semoga pelayanannya dapat menjadi berkat juga buat Kak Marsha Manopo. Selanjutnya nih Bram, kan tadi aku udah sempat nangis, udah benar-benar roller coaster banget hari ini. Jadi gimana kalau misalkan kita nonton tayangan yang lebih ringan gitu, yang biar biar aku lebih terhibur dikit. Mungkin teman-teman di sini ada yang lagi off cam, lagi nangis juga mungkin ya. Jadi biar lebih terhibur gitu, gimana? Wah, boleh banget tuh, Tres. Soalnya kan barusan dari sesi 1 kayak pada mellow semua ya kalau dilihat dari muka-mukanya nih. Nah, sekarang kita mau ngeliat lagi nih yang bikin hati kita senang dan gembira. Apalagi ya, kalau kita dengar-dengar nih, sesi kali ini tuh merupakan salah satu sesi yang paling ditunggu dan cukup membuat sibuk setiap kelompoknya. Dan bahkan menurut kabar angin, katanya setiap kelompoknya berusaha loh untuk menciptakan penampilan yang terbaik. Apalagi kalau bukan talent show.